Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taufik Adianto, NPM S1B021048. Saya akan menjelaskan materi dengan padat dan jelas. Silahkan menyimak materi yang saya buat. Materi yang akan saya jelaskan adalah karakteristik sumber ilmiah. Pengertian sumber ilmiah. Karakteristik sumber ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang menguraikan atau membahas suatu permasalahan. Pembahasan itu dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapatkan melalui suatu penelitian. Karya tulis ilmiah melalui penelitian ini mempergunakan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang telah diteliti. Untuk memperjelas jawaban ilmiah berdasarkan penelitian, penulisan karya tulis ilmiah hanya dapat dilakukan sesudah timbul suatu masalah yang kemudian dibahas melalui penelitian dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Karya tulis ilmiah sebagai sarana komunikasi yang terbentuk dari tulisan sistematika dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Dalam karya tulis ilmiah, ciri-ciri keilmiahan dari suatu karya harus dapat dipertanggungjawabkan secara empiris dan objektif. Contoh karakteristik sumber ilmiah. Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis secara lengkap oleh satu atau beberapa orang. Sumber sekunder merupakan segala jenis ringkasan sumber primer, sumber tertier. Sumber ini dapat dipergunakan sebagai informasi pemula atau sebagai alat untuk penelusuran lebih lanjut. Setiap bagian tersebut berhubungan satu sama lain, sehingga membangun satu kesatuan yang utuh. Berikutnya, kalimat efektif pada sumber ilmiah. Kalimat efektif pada sumber ilmiah adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya, sehingga pendengar atau pembaca akan menangkap gagasan di balik kalimat tersebut dengan tepat. Karena tujuan seorang menulis adalah mengkomunikasikan gagasan yang dimilikinya. Kalimat efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut dalam kegiatan menulis. Dalam kegiatan menulis populer maupun kegiatan menulis ilmiah. Laporan maupun artikel, kalimat yang digunakan berupa kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif adalah sebagai berikut. Kesatuan gagasan, koherensi, penalaran atau logika. Penalaran atau logika adalah salah satu ciri bahasa ilmiah yang logis. Hal ini berarti pernyataan dalam kalimat yang digunakan dalam karya tulis ilmiah sesuai dengan logika. Contoh sumber ilmiah. Laporan seperti pada umumnya laporan berkaitan dengan uraian dari hasil pengalaman langsung atau sumber data primer. Makalah ilmiah. Makalah ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang disusun berdasarkan informasi. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis akademik hasil studi. Tesis. Tesis disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah dikembangkan.
Diperlukan gemar membaca agar lebih memahami hal tersebut, karena sejatinya membaca akan menambah wawasan, bukan? Minat baca di kalangan warga Indonesia sangatlah rendah, termasuk mahasiswa. Seringkali kita merasa jenuh, malas, dan bosan saat membaca. Membaca merupakan kemampuan dasar yang harus kita kuasai. Di era yang sekarang, mahasiswa akan lebih dekat dengan kegiatan baca tulis, mencari sumber, meneliti kasus, dan sebagainya. Dan tanpa disadari, hal itu akan menambah wawasan yang ada. Pedoman penulisan sumber ilmiah. Ada beberapa pedoman dalam penulisan sumber ilmiah. Dalam setiap bahasa, terdapat pedoman penulisan yang perlu diperhatikan. Pedoman ini dibuat untuk mempermudah penggunaan dan pemahaman terhadap suatu bahasa. Terdapat dua panduan yang dijadikan acuan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan oleh IYD. KBBI merupakan pedoman mengenai tata cara penulisan dan makna kata. Hal ini berbeda dengan 47 dengan IYD yang berisi aturan-aturan mengenai pungutasi. Pedoman penulisan yang berisi aturan-aturan pungutasi ataupun tanda baca bersifat mengikat penggunanya. Makalah ini tidak akan membahas aturan dalam kedua pedoman tersebut satu persatu. Apabila dibutuhkan, seorang peneliti atau penulis tidak perlu merasa ragu atau malu untuk membuka kembali kedua pedoman ini. Ada aturan-aturan khusus yang berlaku untuk mengikuti penggunanya. Berikut ini beberapa aturan khusus kebidangan satu penggunaan istilah asing dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan di tahun 2003. Telah dijelaskan bahwa huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kata atau ungkapan asing dalam artikel ataupun karya tulis diperbolehkan. Namun, apabila kata atau ungkapan yang digunakan tersebut belum banyak digunakan, ada baiknya diberikan penjelasan. Jadi, pedoman penulisan sumber ilmiah tetap yang paling utama adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang karakteristik sumber ilmiah. Ada beberapa tambahan yang akan saya berikan. Minat baca di kalangan warga Indonesia masih tergolong sangat rendah, termasuk mahasiswa. Seringkali kita merasa jenuh, malas, dan bosan saat membaca. Apalagi membaca teks yang lumayan panjang. Padahal membaca merupakan jendela ilmu yang terbuka lebar. Membaca merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus kita kuasai. Dengan membuat karya ilmiah, mahasiswa akan terbiasa membaca efektif guna menemukan ide. Kemampuan membaca dan menulis sangat membantu kita dalam berbagai permasalahan dan kondisi, termasuk salah satunya adalah menemukan intisari materi perkuliahan yang akan membantu pemahaman kita, sehingga dengan mudah materi tersebut kita terapkan. Dengan pentingnya menulis karya ilmiah, diharapkan minat baca
dapat meningkat dan membantu Indonesia terlepas dari masalah kebutaan huruf. Dengan karya ilmiah, mahasiswa akan lebih akrab dengan dunia perpustakaan, dunia yang masih dianggap rumit, dan hanya orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi yang mampu mengenalnya. Sekian, terima kasih.